Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto dari kelas SD 301. Di sini saya akan mempresentasikan perihal pertanyaan di ujian akhir semester kuliah komunikasi dan jaringan komputer. Jadi sistem informasi kontemporer bergantung pada jaringan komputer dan komunikasi data agar data dapat diterima dengan mudah dan ternilai. Proses pertukaran data antar perangkat membutuhkan mekanisme pengiriman yang andal, cepat, dan akurat. Nah, proses pengiriman data, encoding dan modulasi, bit error, dan keselamatan jaringan komputer dibahas dalam presentasi yang akan saya bahas ini. Mekanisme pengiriman data. Pengiriman data melalui jaringan komputer dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, data dibuat oleh aplikasi pada komputer pengirim. Lalu yang kedua, data mengalami proses enkapsulasi sesuai model OSI atau TCP/IP. Yang ketiga, data dikirim melalui media transmisi dalam bentuk sinyal. Yang keempat, paket data dikirim oleh perangkat jaringan. Dan yang kelima, data diterima dan dilakukan dekapsulasi oleh komputer tujuan. Nah, proses ini memastikan data sampai ke tujuan dengan format dan urutan yang benar. Lalu diagram mekanisme pengiriman data yang pertama itu aplikasi pengirim data, transport layer, TCP atau UDP header, lalu dikirimkan ke network layer, IP address, setelah itu dikirimkan data link layer, MAC address, setelah itu physical layer, sinyal data. Di situ dia media transmisi, lalu dialirkan lagi ke switch dan router, lalu dialirkan lagi ke media transmisi, lalu yang terakhir komputer penerima atau dekapsulasi. Komponen utama jaringan komputer. Nah, ada beberapa komponen utama yang terlibat dalam pengiriman data. Yang pertama itu sender atau pengirim, perangkat yang mengirim data. Yang kedua receiver atau penerima, yaitu perangkat yang menerima data. Yang ketiga media transmisi, yaitu kabel UPP, fiber optik atau wireless. Yang keempat perangkat jaringan, itu hub, switch atau router. Yang terakhir itu protokol komunikasi, TCP/IP, HTTP, dan FTP. Nah, setiap komponen memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran komunikasi. Lalu encoding data. Encoding data adalah proses mengubah data digital bit 0 dan 1 menjadi sinyal digital agar dapat ditransmisikan melalui media. Nah, di sini itu ada beberapa tujuan encoding. Antara lainnya yaitu satu, menjaga sinkronisasi data, yang kedua menghindari kehilangan bit, yang ketiga menyesuaikan karakteristik media transmisi. Dan ada contoh teknik encodingnya juga. Yang pertama NRZ, yaitu non return to zero, yang kedua Manchester encoding, dan ketiga AMI atau alternate smart inversion. Lalu ada modulasi data, itu adalah proses mengubah data digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui media analog. Jenis modulasi yang umum digunakan ada beberapa. Yang pertama itu ASK, amplitude shift keying, yaitu perubahan amplitude. Yang ketiga ada FSK, frequency shift keying, perubahan frekuensi. Lalu yang ketiga ada PSK, phase shift keying, perubahan fase. Yang keempat ada QAM, yaitu quadrature amplitude modulation, yaitu kombinasi amplitude dan fase. Modulasi kemungkinan memungkinkan data dikirim pada jarak jauh secara efisien. Lalu di sini ada pengertian bit error, yaitu adalah kondisi ketika bit data yang diterima berbeda dengan bit data yang dikirim. Contohnya itu data dikirim itu 110010. Nah, data yang diterima ternyata 110000. Perbedaan ini dapat menyebabkan data menjadi rusak atau tidak dapat digunakan. Penyebab terjadinya bit error itu apa aja sih? Antara lainnya yaitu noise atau gangguan sinyal listrik atau elektromagnetik. Yang kedua itu redaman, attenuation akibat jarak transmisi terlalu jauh.
Yang ketiga itu bisa interferensi dari perangkat lain. Yang keempat distorsi sinyal. Dan yang terakhir kualitas kabel dan tingkat jaringan yang buruk. Metode untuk meminimalkan bit error itu meliputi yang pertama error detection, quality check, checksum, check, lalu kedua itu error correction, yaitu humming code, forward error correction. Yang ketiga menggunakan media berkualitas tinggi atau fiber optic. Yang keempat menggunakan repeater atau amplifier. Yang kelima yaitu manajemen traffic jaringan yang baik. Nah, di sini ada delay. Pengertian delay itu apa? Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Nah, delay mempengaruhi kualitas layanan jaringan, terutama untuk aplikasi real time seperti video call dan streaming. Lalu ada jenis-jenis delay. Di sini ada beberapa jenis delay meliputi yang pertama propagation delay, yaitu waktu tempuh sinyal dalam media. Yang kedua transmission delay, yaitu waktu pengiriman satu bit. Yang ketiga processing delay, yaitu waktu pemesan di router atau switch. Yang keempat queuing delay atau waktu antrian paket akibat traffic padat. Nah, total delay merupakan akumulasi dari seluruh jenis delay. Cara meminimalkannya yaitu yang pertama menggunakan media transmisi berkecepatan tinggi, yang kedua meningkatkan bandwidth jaringan, yang ketiga mengurangi jumlah hop atau router, yang keempat menggunakan QoS (Quality of Service), lalu yang terakhir adalah optimasi topologi jaringan dan redundansi. Nah, kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan dan presentasikan yaitu proses yang kompleks dari enkapsulasi hingga dekapsulasi diperlukan untuk pengiriman data dalam jaringan komputer. Encoding, modulasi, dan pengendalian kesalahan bit dan keterlambatan sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi data. Nah, kinerja jaringan dapat dimaksimalkan dengan manajemen jaringan, media, dan perangkat yang tepat. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk waktunya dari kami.